Ya, saya akan share screen dulu. Bisa dilihat? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Ya, jadi ini sebenarnya materinya sudah Ustazah sampaikan di hari apa itu ya, Rabu kalau nggak salah, di pekan kemarin. Nenek sudah saya sampaikan, Ustazah review sebentar. Baik, jadi kita hari ini akan belajar materi pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Nah, kalau di semester 1 dulu kita belajar pertumbuhan dan perkembangan pada manusia, pada tumbuhan dan hewan. Nah, di semester 2 ini kita belajar yang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Baik. Nah, standar kompetensinya itu ada memahami cara perkembangbiakan makhluk hidup, ada 3.2. Nah, kalau di buku paket, di buku tematik itu 3.7. Kalau di silabus itu 3.2. Jadi menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Kemudian KI 4-nya menyajikan karya tentang cara menyikapi ciri-ciri pubertas yang dialami. Jadi untuk KI 4 nanti tugasnya kalian akan membuat poster. Nanti temanya sudah Ustazah tentukan. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh, kalian harus tahu dulu tentang ayat penciptaan manusia. Nah, proses penciptaan manusia. Nah, saya bisa minta tolong dibacakan ini ayatnya dengan keras ya, Mas Asyam. Silakan Mas Asyam, dibacakan ayatnya ini. Dibuka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa khalaqna nutfata alaqatan fa khalaqna nal alaqata mudghatan fa khalaqna al mudghata idhaman fa kasawna al idhama lahman summa ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Oke. Sama artinya sudah. Nah, artinya silakan dibaca Mas Mirza. Silakan Mirza. Mana Mirza? Ada? Atau Rafif, silakan dibaca Rafif, artinya Rafif. Mirza, oh Rafif aja wes, ayo. Dibuka mikrofonnya. Oke. Masih pusing Ustazah. Kenapa? Habis bangun tidur mandi. Pusing? Iya. Oke, Mirza aja wes. Mirza, ayo Mirza, dibaca artinya Mirza. Kelihatan ya? Ya, ayo dibuka mikrofonnya Mirza. Oke, dibaca artinya. Tidak kedengaran Mirza. Yang keras Mirza. Kedengaran teman-teman? Nggak kedengaran. Enggak, Ustaz. Oh, sudah. Ayo coba lagi Mirza. Artinya. Oke, nggak kedengaran ya teman-teman. Ini nggak apa-apa. Saya bacakan aja. Jadi artinya kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah pencipta yang paling baik. Nah,
Kemudian apa hubungannya ayat ini dengan pelajaran hari ini? Nah, pada pelajaran hari ini kita akan belajar tentang masa pubertas. Nah, di mana masa pubertas itu adalah masa di mana laki-laki dan perempuan itu sudah mengalami perkembangan secara seksual. Oke, nanti kita akan lebih dalam lagi. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya teman-teman, makhluk hidup mampu berkembang biak. Jadi ini ada tahapannya ya, dari mulai anak-anak, balita, anak-anak, kemudian remaja, dewasa, dan lansia. Ini adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, ini ada peta konsepnya. Nah, pada manusia, perkembangan makhluk hidup itu diawali dengan proses pertumbuhan dan perkembangan. Nah, ini ya, manusia itu mengalami perkembangan secara kawin. Nah, tidak secara kawin atau secara seksual. Kalau pada hewan dan tumbuhan itu secara kawin dan tidak kawin. Kalau manusia hanya secara kawin saja. Nah, kemudian seperti halnya makhluk hidup lain, manusia ini mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Apa itu pertumbuhan? Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh. Jadi kalau pertumbuhan ini itu yang bisa diukur. Nah, contohnya adalah tinggi badan, kemudian berat badan. Nah, itu kan semuanya bisa diukur menggunakan angka. Kemudian ada lingkar kepala. Nah, itu adalah pertumbuhan. Nah, sedangkan perkembangan ini adalah proses pematangan organ-organ tubuh. Jadi yang tidak tampak, yang ada di dalam tubuh. Nah, kita akan bahas perbedaannya. Nah, perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan. Kalau pertumbuhan ini bersifat kuantitatif atau bisa digambarkan dalam bilangan atau bisa diukur. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat digambarkan dengan bilangan atau tidak bisa diukur. Kalau pertumbuhan ini terlihat dari keadaan fisik. Nah, kayak tadi ya, tinggi badan, mulai dari balita menjadi anak-anak. Kalau diukur tinggi badannya itu kan kelihatan. Sedangkan kalau perkembangan ini terlihat dari sifat dan kemampuan. Misalnya sifatnya, kemampuannya mulai dari bayi itu kan bisa merangkak, kemudian bisa berjalan. Nah, itu adalah tahap perkembangan. Nah, itu kan tidak bisa diukur dengan angka, tapi dilihat dari kemampuannya. Kemudian kalau pertumbuhan memiliki batasan usia. Jadi kalau tinggi badan itu batasan usianya itu usia 20 tahun. Jadi manusia itu tidak bisa mengalami pertambahan tinggi itu di usia 20 tahun. Sedangkan perkembangan tidak ada batas usia. Itu ya. Kemudian kalau pertumbuhan bersifat irreversibel, tidak dapat balik. Misalnya kalian pada masa anak-anak tingginya 100 cm. Kemudian apakah bisa kembali kalian ke tinggi, misalnya sudah dewasa, bisa balik nggak ke tinggi 100 cm? Tidak bisa. Nah, itu namanya sifatnya irreversibel. Sedangkan kalau perkembangan bersifat reversibel, bisa balik, bisa diulang lagi. Misalnya, anak yang tidak mengalami tahap merangkak, misalnya dia langsung berjalan. Nah, itu kan masih bisa diulangi tahap-tahap merangkak. Nah, itu masih bisa dipelajari lagi. Kemudian kalau pertumbuhan dipengaruhi oleh pembelahan sel tubuh, sedangkan perkembangan itu pematangan sel. Nah, ini dipengaruhi oleh pengalaman. Nah, semakin dia banyak belajar, maka pengalamannya juga akan semakin bertambah. Nah, ini dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan seseorang. Nah, dari sini bisa dipahami teman-teman
Bisa ya? Oke, kita lanjut. Bisa, Ustazah. Nah, ini adalah tahap-tahap perkembangan mulai dari masa bayi. Itu ada usia 1 tahun, 0 sampai 1 tahun itu disebut masa bayi. Nah, ini ya, bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini ada masih dia menangis, kemudian ada dia mengerti perintah dan larangan sederhana. Nah, yang masih punya adik bayi bisa diamati tahap-tahap perkembangannya. Nah, ini ada mulai tengkurap, mulai duduk, nah, mulai bisa ngoceh. Nah, itu diamati. Nah, kemudian ada masa balita. Nah, ini ada tahap-tahapannya ya. Nah, ini sudah ada pertumbuhannya dari tinggi badan, berat badannya, laki-laki dan perempuan itu berbeda. Jadi ada sedikit perbedaan. Nah, ini ya. Pada masa balita, ini anak laki-laki ini tingginya lebih cepat ya. Untuk berat badannya ini sama. Nah, untuk kemampuannya, motorik dan kognitifnya juga ini. Motorik ini adalah apa? Gerak ya. Gerak tubuhnya, kemudian kognitif ini dari kemampuan untuk berpikir. Nah, ini sudah bisa kalian baca sendiri. Nanti akan Ustazah share di Google Classroom kelas kalian masing-masing. Kalau saya membacanya satu-satu, nanti waktunya tidak cukup. Oke. Nah, kemudian pada masa anak-anak juga begitu. Nah, ini ada laki-laki dan perempuan. Pertumbuhannya ini juga tidak sama. Nah, ini untuk motoriknya, anak-anak mampu meloncati tali setinggi 25 cm, belajar naik sepeda, kemudian kognitifnya, dia sudah bisa menggambar dengan bentuk proporsional, memakai dan mengenakan baju sendiri, menulis lancar. Nah, kemudian usia 11-12 tahun, ya ini sudah mulai menginjak tahapan masa awal pubertas. Nah, ini ya. Di kognitifnya, konsentrasi belajar meningkat, mulai belajar bertanggung jawab, senang berpetualang, dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Nah, ini ya, kita masuk pada masa remaja. Nah, selama masa remaja, ini manusia akan mengalami masa pubertas. Nah, pada masa pubertas akan mengalami pertumbuhan yang sangat cepat atau yang sangat pesat disertai dengan banyak perubahan seperti tinggi badan, berat badan, suaranya. Nah, itu yang ciri fisiknya. Kemudian ada masa peralihan, yaitu dari anak-anak menuju remaja. Nah, ini disebut masa peralihan. Nah, kira-kira kalian usia saat ini ada yang sudah memasuki masa pubertas? Ada yang sudah ya, nanti akan kita bahas lagi. Kemudian masa pubertas dimulai dari usia 9 sampai 14 tahun dan berakhir menjelang usia 20 tahun. Ada yang 11 tahun sampai 20 tahun. Nah, setiap anak itu berbeda-beda masa pubertasnya. Laki-laki dan perempuan mengalami perbedaan usia di masa pubertas. Jadi beda-beda. Nah, berakhirnya masa pubertas ini ditandai dengan berhentinya pertambahan tinggi badan. Jadi di usia 20 tahun itu tinggi badan kalian tidak bisa bertambah lagi. Nah, makanya di saat usia kalian yang saat ini sedang mengalami masa-masa pertumbuhan yang pesat, ini harus diimbangi dengan apa? Memakan makanan yang bergizi, nutrisi yang cukup, dan diimbangi dengan olahraga dan istirahat yang cukup, sehingga pertumbuhan dan perkembangan kalian ini bisa maksimal, bisa optimal. Nah, tahapan pubertas ini sangat berkaitan erat dengan kemampuan manusia untuk berkembang biak, karena dengan terjadinya perubahan fisik pada tubuh, memungkinkan manusia dapat berkembang biak secara kawin. Nah,
Ini kaitannya dengan ayat yang dibaca oleh Mas Asyam tadi. Jadi proses penciptaan manusia itu karena adanya masa pubertas ini, di mana di masa puber ini nanti manusia itu sudah siap untuk melakukan proses perkawinan karena organ-organ reproduksinya sudah matang, sudah siap secara seksual. Oke. Nah, masa puber. Nah, ini yang di video kemarin. Mengalami pertumbuhan yang pesat, ini pada usia 11 sampai 20 tahun. Pada masa puber, seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Nah, perubahan tersebut dipengaruhi oleh hormon di dalam tubuh. Nah, jadi pada saat masa puber ini, hormon ini sudah mulai diproduksi. Nah, apa itu hormon? Hormon merupakan zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk mengendalikan proses-proses tertentu di dalam tubuh manusia. Oke. Nah, perubahan-perubahan fisik tubuh manusia secara cepat dan besar-besaran terjadi pada masa puber yang berguna menunjang perkembangbiakan. Nah, pada masa awal remaja atau pubertas merupakan masa peralihan atau transisi dari masa anak-anak menuju remaja. Nah, biasanya ini masa-masa kalian mencari jati diri kalian. Jadi berteman itu sudah mulai pilih-pilih teman, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Mohon di off-kan dulu ya itu ya teman-teman. Nah, kemudian pada masa pubertas, tubuh seorang anak akan berubah. Perubahan tersebut meliputi perubahan primer dan sekunder. Nah, perubahan primer ini adalah perubahan yang terjadi di dalam tubuh manusia, jadi yang tidak tampak. Nah, kemudian kalau perubahan sekunder ini adalah perubahan fisik yang tampak pada tubuh. Nah, kita akan bahas lebih detail lagi satu persatu. Nah, ini adalah tabel ciri-ciri perubahan pada masa pubertas. Nah, pada anak perempuan pada masa puber itu akan mengalami ciri-ciri fisik, yaitu tumbuhnya rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Begitu juga dengan anak laki-laki, sama memiliki atau tumbuh rambut halus di ketiak dan alat kelamin. Sedangkan pada anak perempuan suara ini menjadi melengking. Nah, jadi jangan salah kalau anak perempuan itu kalau teriak-teriak itu ya. Nah, suaranya itu juga sudah mulai mendayu-dayu. Nah, kemudian kalau anak laki-laki suaranya menjadi membesar, jadi ngebas. Suaranya anak laki-laki. Nah, itu berarti dia sudah puber. Nah, ini yang ciri fisik atau sekunder. Kemudian kalau anak perempuan, payudaranya ini sudah mulai tumbuh, sudah membesar. Kemudian anak laki-laki tumbuh jakun. Nah, jakun ini yang di leher kalian itu ya, yang sudah terlihat menonjol, nah itu adalah jakun. Kemudian panggul mulai membesar pada anak perempuan, dan anak laki-laki sudah mulai tumbuh kumis, jambang, dan jenggot. Kemudian ini biasanya juga sudah mulai muncul jerawat, baik pada anak laki-laki dan perempuan. Nah, itu adalah ciri fisiknya atau ciri sekunder. Nah, ini ya, ini ada rentangan usia pada anak laki-laki dan perempuan pada saat mengalami ciri-ciri kelamin sekunder atau perubahan sekunder. Nah, kalau perempuan ini ya, mulai tumbuh payudara ini di usia 8-13. Kemudian ada lonjakan tinggi badan di usia 8-13, tumbuhnya rambut dan di ketiak dan kemaluan ini 8-14 tahun, lonjakan kekuatan. Nah, puncak lonjakan tinggi badan, nah di usia 10-13,5 tahun. Menstruasi pertama biasanya di usia 10-15 tahun. Nah, ini ya. Kemudian tinggi badan dewasa 10-16 tahun. Nah, ini kalau pada laki-laki.
Nah, ini buah zakar, lonjakan tinggi badan, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak ini usia 10-12 tahun. Nah, ini kemudian mimpi basah pertama, ini usia 12-16 tahun, tumbuh jagung, suara membesar di usia ini, tumbuh rambut atau kumis, pertumbuhan penis tuntas ini di usia 12-16 tahun, puncak lonjakan kekuatan tinggi badan dewasa ini tercapai atau maksimal di usia ini ya, atau maksimal di usia 20 tahun. Oke. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, perubahan fisik laki-laki pada masa pubertas, pada laki-laki itu perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon testosteron. Nah, ini ya, hormon testosteron. Hormon ini berfungsi untuk pembentukan sel sperma di dalam organ reproduksi laki-laki. Jadi yang laki-laki ini ciri primernya adalah ciri utama atau yang tidak tampak itu adalah sudah mulai memproduksi hormon testosteron, di mana hormon ini berfungsi untuk memproduksi sperma. Nah, makanya laki-laki jika dia sudah balik atau sudah puber, ciri primernya adalah dia sudah mengalami mimpi basah. Nah, ini ya. Oke, nanti kita akan buka pertanyaan. Kita akan tuntaskan materinya dulu. Nah, ciri primer. Nah, ini ya, ciri primer pada laki-laki adalah mengalami mimpi basah. Pada seorang laki-laki, perubahan yang terjadi adalah mulai diproduksinya sperma pada organ reproduksi laki-laki. Perubahan ini menandakan bahwa sistem reproduksinya telah berfungsi. Nah, jadi kalau yang sudah mimpi basah, ini berarti dia sudah bisa menghasilkan keturunan. Makanya dia harus sudah benar-benar mempersiapkan diri secara fisik dan mental. Makanya harus ada batasan dengan lawan jenis. Jadi tidak, makanya kita di Islam sangat-sangat membatasi sekali hubungan antara lawan jenis. Makanya di sekolah kita ya, di kelas atas, kelas 4, 5, 6 itu sudah mulai dipisah kelasnya. Nah, ini salah satu alasannya adalah karena ini, karena kalian sudah mulai masa puber. Nah, itu ya. Itu. Nah, jadi adalah hormon testosteron. Nah, kemudian perubahan fisiknya pada masa puber laki-laki itu yang kelihatan adalah tadi sudah jelaskan ya, tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi, suara membesar menjadi lebih berat, ngebas, tumbuh jagung dan jagungnya ini mulai terlihat membesar, tumbuh kumis, jambang dan jenggot, dada menjadi lebih bidang atau lebih sispek. Kalau kalian rajin berolahraga itu dadanya akan terlihat sispek atau membidang. Kemudian muncul bau badan dan jerawat. Nah, ini kan produksi keringatnya kan sudah mulai berlebih ya teman-teman. Sehingga kalian harus pandai-pandai menjaga kesehatan tubuh kalian. Karena kalau tidak pandai-pandai merawat tubuh, nanti akan berkeringat ya. Keringatnya ini bisa kalau tidak segera dibersihkan akan tumbuh jamur. Nah, jamur ini akan menyebabkan bau badan kalian. Dan rajin-rajin cuci muka biar wajahnya ini tidak ditumbuhi oleh jerawat. Oke, itu ya. Nah, ini mimpi basah. Kenapa sih kok bisa terjadi mimpi basah? Nah, mimpi basah adalah pengeluaran cairan semen di saat tidur yang hanya dialami oleh laki-laki. Mimpi basah sering dialami oleh remaja laki-laki yang menjadi tanda bahwa ia telah memasuki masa pubertas. Nah, kenapa kok bisa terjadi mimpi basah? Peristiwa ini adalah mekanisme yang dialami akibat vesikula seminalis atau kantong sperma ini telah penuh. Jadi telah penuh dengan sperma
yang dihasilkan oleh testis. Nah, testosteron tadi ya, di testis. Testosteron itu dihasilkan oleh testis. Nah, karena sudah penuh dan harus dikeluarkan. Dan vesikula seminalis ini tidak mampu lagi menampung sperma, sehingga harus dikeluarkan. Dan akhirnya dikeluarkan melalui ini ya, penis pada saat seorang laki-laki mengalami basah. Dikeluarkannya secara tidak sengaja pada saat mimpi basah. Pada saat kalian tidur di malam hari. Kemudian kalian bangun-bangun, loh kok basah ya? Celana dalamku basah ya? Jadi ini basahnya ini tidak seperti kalian ngompol gitu ya. Tidak seperti kalian buang air kecil atau ngompol yang banyak itu enggak. Tapi cuma beberapa tetes. Kalau diukur itu mungkin 1 sendok ya. Itu ada di sidi kalian, celana dalam kalian yang itu kok basah dan kental. Nah, itu adalah cairan sperma yang dikeluarkan. Nah, jadi mulai saat itu kalian sudah bisa dikatakan sebagai laki-laki yang balik, laki-laki yang sudah mengalami masa puber. Nah, kalau sudah balik, semua tanggung jawab kalian seperti sholat, itu sudah kalian sendiri yang menanggungnya. Jadi mulai saat itu kalian sudah lepas dari orang tua. Dalam hal tanggung jawab, sholat, kayak tadi ya, itu sudah tanggung jawabnya sendiri, sudah tidak sudah tidak ikut orang tua lagi. Jadi kalian sudah harus bisa belajar mandi besar, mensucikan diri kalian. Nah, itu ya. Nah, ini apakah kalian proses mandi besar ini sudah diajarkan di BPI kalian dulu? Silakan dibuka mikrofonnya. Sudah diajarkan atau belum? Cara-cara mandi besar? Sudah atau belum? Ayo, silakan dijawab. Belum ya? Oh, Kalau di BPI belum sih Ustazah kayak. Belum, Saudara. ya harusnya Belum. mungkin di kelas-kelas 6 ini ya, karena ini kan masa pandemi kan Zoom ya, jadi kalau mengajarkannya itu ya juga kurang leluasa. Jadi nanti kalian bisa tanya ayah kalian bagaimana cara mandi besar. Nah, ini harus perlu didampingi oleh orang tua. Itu ya. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya tentang mandi besar ya. Tentang mimpi basah ya. Itu karena sudah penuh. Ya Ustazah. Nah, itu mimpinya kayak apa? Nah, itu kalian bisa tanya sendiri sama teman yang sudah mengalaminya. Jadi kok tiba-tiba paginya loh, kok sidik basah. Nah, itu berarti kalian sudah balik, sudah dewasa. Jadi yang sudah sunat itu belum tentu balik kalau dia belum mimpi basah. Oke, kita lanjutkan. Mohon maaf. Jadi di situ tadi ada yang namanya, nggak apa-apa ya, ini laki-laki semuanya ya. Kantong kemih atau vesikula seminalis. Nah, ini tadi ya. Ini yang menghasilkan sperma tadi atau testis tadi. Di sini ada namanya hormon testosteron. Jadi ini kalau sudah penuh dan harus dikeluarkan. Nah, itu nanti yang bisa menyebabkan mimpi basah. Nah, organ perkembangan laki-laki itu ada sepasang testis, kemudian saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Nah, mungkin untuk kalian di usia SD tidak perlu sampai sejauh itu ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi testis itu adalah yang menghasilkan hormon testosteron atau yang menghasilkan sperma. Itu ya. Nah, kemudian sekarang yang perempuan. Perempuan ini ada pada masa puber, ini juga begitu, akan mengalami perkembangan organ reproduksi dan tanda-tanda sekunder dipengaruhi oleh hormon estrogen dan progesteron. Hormon ini berfungsi untuk mematangkan sel telur atau ovum dan mengatur perkembangan sekunder pada perempuan saat masuk usia dewasa. Nah, ciri primernya apa? Kalau perempuan sudah mengalami puber, yaitu
perempuan sudah mengalami menstruasi. Nah, perempuan ini biasanya mengalami menstruasi di usia, ada yang sekarang itu usia 9 sampai 15 tahun. Itu mengalami mens pertama. Bahkan sekarang ada kelas 4 sudah mengalami menstruasi. Itu juga bisa dipengaruhi oleh pematangan hormon-hormon yang ada di dalam tubuhnya, sehingga dia mengalami masa pubertas lebih awal atau pubertas dini. Nah, ini ya. Sel ini dihasilkan oleh organ kelamin yang disebut indung telur atau ovarium. Nah, ovarium inilah yang menghasilkan hormon-hormon pada perempuan tadi, hormon estrogen. Kemudian ciri perubahan sekundernya pada perempuan ini sama kayak laki-laki ya, yang tumbuh rambut halus di ketiak dan sekitar organ reproduksi ini sama dengan laki-laki. Kemudian suara menjadi lebih nyaring, pinggul dan payudara membesar, kulit menjadi lebih halus, dan muncul bau badan dan jerawat. Nah, ini pada organ reproduksi perempuan. Nah, ini adalah indung telur atau ovarium. Nah, disinilah hormon-hormon perempuan tadi dihasilkan. Nah, kenapa kok bisa terjadi menstruasi? Jadi, perempuan itu mengalami menstruasi itu kan siklusnya itu ada yang 30 hari, ada yang 28 hari. Nah, kok bisa terjadi menstruasi? Itu karena ovum tidak dibuai. Jadi ovum, pada saat ovum tidak dibuai, itu dia akan meluruh ke dinding rahim, kemudian akan menebal. Sebentar ini ya. Nah, ini kan indung telur ya. Jadi perempuan mengalami menstruasi itu lamanya 1 sampai ada yang 7 hari, ada yang 5 hari, 4 hari, beda-beda setiap perempuan. Nah, pada saat masa subur atau ovulasi, ovulasi itu adalah dilepaskannya sel telur, jadi sel telur yang sudah matang. Jadi kalau sudah matang, sel telur ini, indung telur ini akan melepaskan sel telur. Nah, sel telur ini akan berjalan menuju ke, ini namanya adalah tuba Fallopi atau saluran telur. Nah, dia akan berhenti di sini. Nah, berhenti di sini menunggu sel sperma yang akan siap membuai. Jadi sel sperma masuk, kemudian ke sini. Nah, kalau ada sperma masuk, ini akan dibuai namanya. Nah, kalau dibuai ini nanti akan menjadi calon individu baru. Nah, kalau di sini sel telur ini tidak ada yang membuai, dia akan meluruh. Meluruh itu hancur ya. Hancur, kemudian dia akan ke dinding rahim di sini akan mengalami penebalan. Penebalan, kemudian setelah 30 hari atau 28 hari dia ini akan hancur atau meluruh dan keluar. Nah, dinding rahimnya akan meluruh dan keluarlah darah yang namanya menstruasi. Jadi proses menstruasi ini terjadi karena sel telur yang tidak dibuai oleh sperma sehingga ikut meluruh bersama dengan dinding rahim dan keluar melalui ini ya, sehingga disebut sebagai proses menstruasi atau haid. Nah, ini ya. Jadi ini tadi, itu adalah proses terjadinya menstruasi. Jadi ciri primer pada perempuan itu adalah menstruasi. Dia dikatakan puber. Itu kalau sudah menstruasi. Kalau laki-laki, ciri primernya dia dikatakan puber kalau dia sudah mimpi basah. Nah, itu ya. Nah, ini ada masa lanjut usia. Ini adalah masa dewasa atau tingkat lebih tinggi. Nah, ini masa lanjut usia itu sekitar usia 50 tahun ke atas ya. Nah, ini ciri-cirinya dia akan mengalami kemunduran fisik dan mentalnya juga sudah sering lupa, kemudian fisiknya itu juga sudah biasanya sudah tidak kuat berjalan. Nah, kalau pada wanita atau perempuan ini dia sudah mengalami masa menopause. Dia sudah tidak bisa memproduksi sel telur lagi atau dia sudah tidak bisa hamil lagi. Nah, kalau laki-laki
namanya andropause. Jadi dia sudah tidak bisa memproduksi sel sperma lagi. Atau tapi laki-laki ini jarang sekali terjadi andropause. Makanya ada sampai kakek-kakek itu ada yang masih bisa menghasilkan keturunan. Nah, itu ya, makanya laki-laki ini harus pandai-pandai menjaga dirinya. Kalau tidak bisa menahan nafsu syahwatnya, kalian bisa melakukan dengan aktivitas-aktivitas seperti olahraga, kemudian banyak-banyak puasa, Senin Kemis, kemudian menyibukkan dengan hal-hal positif. Insya Allah kita akan bisa menghindari hal-hal yang negatif pada diri kita. Baik, itu yang bisa Ustazah sampaikan tentang masa puber. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan bisa langsung dibuka mic-nya atau bisa lewat chat. Bisa lewat chat ya teman-teman. Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, biasanya materi ini itu materi yang sangat ditunggu-tunggu oleh anak-anak. Nah, karena ini di Zoom ya, sehingga Ustazah menyampaikannya itu juga kurang leluasa ya. Kalau mungkin tatap muka langsung ini bisa all-out ya, mungkin agak gimana gitu. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan semua kameranya dibuka ya, karena ini saya mau ambil dokumentasi. Silakan kameranya semuanya dibuka. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa chat atau bisa langsung lewat mikrofon. Dibuka semuanya kameranya. Ya, ini ada Alkayis baru masuk, terus ada Abid. Abid itu siapa? Abid Nau ini ya. Nomor 1 ini ya. Ya. Oke. Terus ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 14 ini dengan saya. Oke, saya foto dulu ya teman-teman. Silakan semua kameranya dibuka dulu. Kalau nggak ada pertanyaan, saya tutup loh ya. Pakai Jaisi, kamera silakan dibuka dulu. Jaisi, Rais. Enggak bisa Ustazah, kamera saya rusak Ustazah. Oh ya, Alkayis, Rais. Ini sebagai laporan loh ya. Jaisi, Alkayis. Oh, siapa yang nggak bisa tadi? Alkayis. Jaisi yang nggak bisa ya. Alkayis, silakan. Oke, wes. 1, 2. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kalian malu-malu ya. Atau mungkin kalau kurang jelas bisa chat Ustazah. Nah, untuk tugasnya ini adalah sebentar. Tugasnya di mana ya teman-teman? Oh, di Google Classroom. Sebentar. Sudah itu ya ini ya. Nah, untuk tugasnya ini ya, kalian nanti diminta untuk membuat poster. Posternya adalah dengan tema pubertas dini dan cara menyikapinya. Nah, ketentuan pembuatan poster meliputi, nah ini bisa ditulis di kertas A4 atau buku gambar ya, boleh buku gambar A4, F4 atau buku gambar apapun boleh. Kemudian ini ditulis tangan, dihias sebagus mungkin, diberi gambar, hiasan dan lain-lain. Kemudian jangan lupa di situ nanti diberi keterangan nama, kelas dan nomor absen. Kalau sudah nanti posternya difoto dan dikirim ke Google Classroom. Nah, isi dalam poster itu meliputi pengertian pubertas dini itu apa,
penyebabnya pubertas dini, tanda atau gejala pubertas dini, dan cara menyikapi terjadinya pubertas dini. Nah, poster ini dikumpulkan paling lambat hari Sabtu, tanggal 16 Januari pukul 9 malam 21. Ini ya teman-teman ya. Jadi nanti ngumpulkannya langsung di GC. Nanti saya share linknya di grup GC kelas kalian masing-masing. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kita akhiri dulu dengan doa. Kita akhiri dengan doa bersama-sama. Abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kurang lebihnya Ustazah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.